Kurang lebih juga saya tidak paham, saya tidak ada di tempat itu, saya ada di rumah. Nah, orang-orang kayak Saka ini namanya dipersekusi ya guys. Kalau di Amerika itu dapat uang banyak tuh. Orang yang dipersekusi tidak bersalah, jadi korban salah tangkap, jadi korban di penjara karena bukan kesalahan dia, kesalahan orang lain. Itu adalah orang-orang jadi tumbal itu. Tumbalnya orang yang berkuasa, tumbalnya orang yang punya duit. Jadi mari kita bersuara untuk membantu mereka-mereka yang jadi korban salah tangkap juga guys. Ya, kasihan banget 4 tahun di penjara tapi dia tidak bersalah, tidak melakukan kesalahan tapi dihukum. Itu kalau di Amerika dapat duit itu Saka, mari berjuang untuk Saka. Saka, semangat Saka. Sejak dari awal kami ditunjuk sebagai lawyer mereka, sudah merasakan ada ketidakbenaran dalam proses penanganan perkara. Bocil ini benar bahwa dia adalah orang yang atau korban salah tangkap yang disiksa disuruh mengaku, maka sangat masuk akal kalau para terduga pelaku ini tidak bisa menggambarkan, tidak bisa mengidentifikasi DPO karena tidak saling mengenal. Beda lagi kalau memang terduga pelaku yang sudah ditangkap ini memang pelaku sebenarnya yang saling mengenal. Pasti teman-teman aparat mampu mempreser mereka untuk buka mulut. Masa sih? Kan polisi kita hebat-hebat. Ya, kita doakan saja ada. Itu kami lihat secara faktual ketika 5 tersangka ini berada di Polda Jabar dalam kondisi fisik mereka yang penuh dengan luka-luka. Orang barusan ini adalah orang yang sudah bebas dari kasus Vina 2016. Dia sudah mulai speak up kalau dia itu adalah korban salah tangkap. Berarti kemungkinan yang 7 orang hukuman seumur hidup itu juga korban salah tangkap. Kenapa bisa mereka mengakui kesalahan orang lain? Ya karena mereka diginikan sama oknum-oknum tertentu ya. Kita nggak tahu itu siapa. Karena mereka tidak kuat dengan ininya dari oknum-oknum tersebut. Hasil dia mengakui kesalahan orang lain, kesalahan yang tidak mereka lakukan. Jadi apa ini pertanyaannya? Pertanyaannya adalah bisa jadi 11 orang tersangka itu masih berkeliaran. Yuk kita dukung Bang Hotman Paris untuk mengungkap ini ya. Karena tanpa orang yang punya power ya kita nggak bisa apa-apa. Ini cuma sudut pandang kami dari masyarakat ya. Mungkin orang-orang yang pernah merasakan dinginnya lapas lembaga pemasyarakatan paham hal ini. Oknum-oknum yang mempersulit kasus ini harusnya juga ditindak tegas. Oke ya, seperti itu ya. Terima kasih bosku. Artinya ada perbuatan yang dilakukan oleh penyidik terdahulu di Polresta Cirebon terhadap mereka, dan itu besar kemungkinan dilakukan oleh ayah daripada korban, yaitu Rudiana. Oke guys, dari video ini yang aku lihat yaitu agak ngeganjel ya. Di situ dia bilang dia hanya mengantarkan motor, ya kan. Nah, mengantar motor ke rumah, tiba-tiba dia ikut ditangkap. Pertanyaan saya, dia ikut ditangkap ini, yang pelaku yang sebelumnya itu siapa yang ditangkap? Ya, soalnya di sini tuh dia bilang ikut ditangkap. Berarti kan udah ada yang udah ditangkap dong, ya kan. Nah, polisi nggak akan nangkep orang tanpa ada informasi, ya kan. Nggak sembarangan tiba-tiba nangkap orang. Kalau misalkan dia salah tangkap atau bagaimanapun, pasti di mana dibawa dulu ke kantor polisi. Di situ akan dimintain keterangan, ya kan, di kantor polisi. Nggak tiba-tiba langsung dipukulin, disetrum juga. Enggak kayak gitu konsepnya. Pasti diminta keterangan dulu, nanti diinterogasi, ya kan. Nggak langsung jeda-jeder orang dipukul, enggak kayak gitu.
tiba-tiba dia bilang mengakui kesalahan setelah dia udah babak belur gitu kan. Kenapa nggak dari awal gitu, memang kalau memang dia yang bersalah gitu kan, tiba-tiba udah babak belur dia baru mengakui, ya kan. Orang yang nggak bersalah dia tetap membela dirinya, ya tuh poinnya yang masih agak ganjil ke aku. Yang kedua, dia udah bebas, ya kan, kelihatan udah bebas dalam selan, udah bisa keluar. Itu berapa tahun dia bisa keluar, 3 tahun kah atau 4 tahun. Sedangkan kasus yang ini, si Vina ini itu kasus yang pertama itu pembunuhan, yang kedua pemerkosaan seperti ruda paksa, ya kan. Karena posisinya itu dia almarhum Vina ini diperkosa dengan ramai-ramai, ya kan. Ada kekerasannya juga. Gimana kok bisa ada kekerasan? Ada buktinya. Yang pertama katanya ada balok yang untuk memukul, yang kedua motor untuk melindas kakinya sampai patah tangannya dan sebagainya gitu kan. Terus kemudian apa? Bisa dicek dengan sperma yang tertinggal di rahimnya almarhum seperti itu. Itu bisa dicek guys ya. Terus lagi buat abangnya nih bang, maaf nih bang, nanti takutnya apa yang abang keluarkan dari lisannya abang ini jadi bumerang buat abang gitu. Karena polisi itu ada prosedur bang, prosedur yang dimana sebelum diinterogasi secara detail itu kan ditanyakan dulu bang, mintain keterangan, ya kan. Diminta keterangan, itu si tanya namanya siapa, terus dicek semuanya, data tinggi badan, alamat, statistik dan sebagainya, itu tanya dulu bang sebelum masuk interogasi. Nggak tiba-tiba abang bilang seperti itu langsung datang langsung di kantor polisi langsung dipukulin gitu, enggak gitu bang. Terus abang bilang nggak tahu nama dari polisinya itu gitu kan. Nah berarti kan sebelum abang nggak tahu nama polisinya yang interogasi abang, sebelumnya abang tahu dong siapa yang membawa abang, dia pasti pakai seragam. Yang kedua, yang bawa abang ke ruang interogasi itu pasti abang lihat dong, karena di sini setiap polisi itu ada namanya, itu apa atau brief itu apa, seperti itu bang. Ya hati-hati bang, aku cuma mengingatin aja, hati-hati apa yang abang lontarkan ini takutnya jadi bumerang buat abang pribadi kayak gitu ya. Karena ini kasus yang lagi dijalani oleh pihak polisian atau Polda Metro Kapolres itu bukan kasus yang terbilang kecil, melainkan kasus yang besar, ya kan. Membunuh dua nyawa gitu kan, membunuh 2 nyawa kayak gitu ya. Itu juga udah ada bukti, udah ada olah TKP-nya, terus pelaku yang korbannya sudah ada, seperti itu ya bang ya. Terima kasih. Yang melakukan penangkapan terhadap mereka tanpa ada bukti dan juga surat penangkapan karena beda fungsi. Rudiana itu berada di unit narkoba yang melakukan action terhadap mereka.